Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-233. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Arkopati menarik nafas dalam-dalam. Hatinya menjadi kian pedih ketika tangis Pandanwangi menjadi semakin meledak-ledak. "Wangi," berkata Arkopati, "tanggapanmu atas Sidanti dan dirimu sendiri terlampau dipengaruhi oleh kedirianmu. Kau terlampau kecewa melihat kenyataan itu. Tetapi sebenarnya tidak tepat seperti apa yang kau katakan. Coba Wangi, apakah kau masih juga menganggap bahwa kelahiran Sidanti diciptakan oleh hakikat hubungan antara seorang ayah dan seorang ibu? Kau telah membuat pertentangan yang tajam dari peristiwa-peristiwa itu. Kau memandang pada puncak-puncak peristiwa tanpa memperhatikan perkembangan jiwa yang terjadi kemudian padaku dan pada ibumu. Wangi, kau dapat membayangkan bahwa dapat terjadi kelahiran Sidanti, betapa kemudian ibumu menyesalinya. Sedang kelahiranmu memberikan kebahagiaan kepadanya dan kepadaku. Kami mengharapkan bahwa dengan kelahiranmu, keretakan yang pernah ada itu akan dapat terhapuskan, setidak-tidaknya dikurangi. Bukankah dengan demikian, kelahiranmu itu merupakan karunia atas kami berdua, tanpa menilik perasaan kami masing-masing pada saat-saat sebelumnya?" Tetapi perasaan bahagia itu adalah sekedar pelarian dari kekecewaan yang pernah mencekam hati ayah dan ibu. Tangis Pandanwangi menjadi semakin mengeras. "Wangi, jangan terlampau dilanda oleh perasaan." Ayah, Terdengar suara Pandanwangi di antara isaknya. ayah, aku tidak menyalahkan ayah apabila ayah selain diliputi oleh kekecewaan di dalam lingkungan keluarga, betapa ayah mengasihi aku dan ibu, dan bahkan Kakang Sidanti. Tetapi sejak aku meningkat dewasa, aku merasakan sesuatu yang aneh tersimpan di hati ayah. Ayah sering menyendiri. Ayah sering melakukan pekerjaan ayah jauh melampaui batas waktu yang sewajarnya. Ayah sering pergi berburu, dan bahkan ayah mengajarku berburu pula. Bukan sekedar berburu, tetapi ayah mendidik aku seperti ayah mendidik seorang anak laki-laki dalam olah kanuragan. Pandanwangi terhenti sejenak. Isaknya serasa menyumbat kerongkongannya. Sejenak kemudian terdengar ia berkata sendat, Apakah sebenarnya maksud ayah mengajariku ilmu itu? Ilmu cabang perguruan menoreh menurut istilah ayah. Kenapa tidak kepada Kakang Sidanti yang justru dibawa oleh ayahnya yang sebenarnya ke Tambaqwedi? Sekali lagi Pandanwangi berhenti, tetapi ketika ayahnya ingin menjawab, dipotongnya. Aku kini dapat meraba perasaan ayah waktu itu. Waktu ayah memutuskan untuk memberi aku ilmu perguruan menoreh, meskipun aku tidak dapat memenuhi keinginan ayah, maju dengan cepat seperti seorang anak laki-laki.
Arkopati tidak segera menjawab. Ia merasakan kehalusan perasaan Pandanwangi, perasaan seorang gadis yang kecewa. Roro Wulan bagi Pandanwangi adalah seorang perempuan yang putih bersih tanpa cacat. Ibu bagi seorang putri adalah gambaran dari kesucian yang mulus. Namun tiba-tiba anggapan itu telah berbenturan dengan kenyataan yang dihadapkan kepadanya. Sebersit penyesalan mengorek hati Arkopati, tetapi kemudian ia merasa bersyukur bahwa ia cukup mempunyai kekuatan untuk mengatakan kenyataan itu. Pandanwangi mendengar langsung dari mulutnya sendiri, dari mulut ayahnya, bukan dari orang lain. Meskipun kejutan perasaan itu akan terlampau parah baginya itu. Ayah, Terdengar suara Pandanwangi lemah. bukankah ayah ingin mendapatkan imbangan dari kekecewaan ayah terhadap kelahiran Kakang Sidanti? Ayah ingin seorang anak laki-laki yang dapat memberi kebanggaan bagi ayah. Tetapi Kakang Sidanti tidak dapat ayah terima dengan sepenuh hati. Karena itulah, maka ayah mencoba membuat aku menjadi seorang anak laki-laki. Meskipun dalam hidupku sehari-hari, aku tetap seorang gadis. Arkopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Betapa tajamnya perasaanmu, Wangi. Sebagian terbesar kau telah benar menebak perasaanku. Tetapi kau kurang tepat menilai hakikat dari persoalannya. Seperti Bibi pernah menganggapku sebagai seorang pemimpi, maka aku pun pernah mengutuk kenyataan itu. Tetapi itu sudah terjadi, Wangi. Dan aku mencoba untuk pasrah diri pada keharusan itu. Jangan berpijak pada ledakan kenyataan itu sendiri. Tetapi kau harus mencoba menyelusur perkembangan jiwaku dan ibumu. Kau lahir dalam pengharapan." Itulah yang ayah lakukan. Ayah terlampau sadar dalam keutuhan nalar bahwa harus lahir seorang anak yang akan menjadi adik Sidanti. Karena Sidanti tidak sepenuhnya menjadi isi dari keluarga ini. Bukan didorong oleh tambatan batin di antara ayah dan ibu. Kesadaran atas suatu keharusan mendapatkan anak itulah yang telah mengurangi nilai daripada kelahiran anak itu sendiri. Kesadaran itu telah mendorong ayah dan ibu dalam suatu kewajiban yang harus dilakukan. Hanya sekedar kewajiban. Kau membedakan antara kewajiban dan harapan di dalam persoalan ini, Wangi. Di dalam persoalan kelahiranmu, jangan terlampau tajam menarik garis di antaranya. Cobalah kau menenangkan hatimu, supaya kau dapat berpikir lebih bening. Bahwa aku melakukan kewajiban memang selalu didasari oleh pengharapan. Jangan kau samakan antara pengharapan atas sesuatu dengan pamrih untuk diri sendiri, meskipun keduanya saling mengait. Isak Pandanwangi masih terdengar satu-satu. Kelembutan suara ayahnya memberinya sedikit ketentraman, tetapi setiap kali teringat olehnya apa yang telah terjadi atas ibunya, maka hatinya serasa ditusuk dengan sembilu. Kau harus menilai hal ini sebagai suatu kenyataan yang sudah tidak dapat diingkari lagi, Wangi. Kau harus menerimanya, meskipun aku tahu betapa sakit luka yang tergores di hatimu. Aku tahu bagaimana hatimu hancur melihat kenyataan tentang ibumu. Tetapi seperti aku pada saat itu, yang hampir-hampir kehilangan pegangan dan kehilangan akal, sehingga aku hampir-hampir berbuat sesuatu di luar sadarku, maka kau pun akhirnya harus menerimanya. Mau tidak mau, kenyataan itu tidak akan terhapuskan meskipun seandainya kau ingin menolaknya. Sebab kenyataan itu telah terjadi.
Seperti aku pada saat itu mendengar kata-kata tentang keadaanku, Wangi, bahwa sebaiknya aku tidak terpukau pada peristiwa yang sudah terjadi. Tetapi bagaimana dengan hari-hari mendatang? Demikian juga hendaknya kau, Wangi. Jangan terpukau oleh peristiwa yang sudah lama berlalu. Tetapi apakah yang akan segera terjadi? Apakah hal itu mungkin, Ayah? Dalam batas kemungkinan, Wangi. Tetapi kita harus berusaha. Aku tidak dapat melepaskan diri dari hari kemarin, Ayah. Seperti Ayah katakan, bahwa yang terjadi kemarin adalah kenyataan yang tidak dapat aku ingkari. Kenyataan tentang diriku, tentang ibuku, dan tentang Kakang Sidanti. Apakah sekarang aku dapat melepaskan diri dari kenyataan itu, sehingga aku, Pandan Wangi yang sekarang, bukan Pandan Wangi yang lahir karena ayah menjadi suami ibu dalam ikatan lahiriah? Apakah Kakang Sidanti dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa ia adalah anak Pakuhan yang bergelar Kitambakwedi itu? Apakah ibu dapat menghapus noda yang telah tercoreng di keningnya sebagai seorang gadis yang menyerahkan kehormatannya karena nafsu yang menyala di dalam dadanya? Apakah ibu dapat mencuci dirinya dan membersihkan namanya meskipun ia menjadi istri kepala tanah Perdikan Menoreh? Tidak, Ayah, tidak. Ibu telah berbuat sesuatu yang paling keji, yang paling kotor, dan aku adalah anaknya. Tiba-tiba tangis Pandan Wangi itu menjadi semakin keras kembali setelah agak mereda. Dihentak-hentakkannya tangannya pada dadanya yang terlampau sesak. Pelayan-pelayannya yang berdiri di luar pintu menjadi heran. Mereka mendengar Pandan Wangi menangis. Mereka mendengar seakan-akan Pandan Wangi itu berbantah dengan ayahnya. Tetapi mereka tidak mendengarnya dengan begitu jelas. Mereka tidak mengerti apakah sebenarnya yang dipersoalkan. Karena itu, maka mereka menjadi semakin lama semakin cemas. Namun mereka sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak berani mengetuk pintu dan bertanya, apakah sebenarnya yang telah terjadi. Wangi, Argopati kemudian berbisik perlahan-lahan. Tenanglah, jangan menyesali diri dan kehadiran dirimu. Ingat bahwa segala sesuatu tergantung sekali kepada kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Kelahiranmu adalah karena kuasanya. Jangan mempersoalkan lantaran kelahiranmu, tetapi kau adalah hambanya, seperti orang-orang lain adalah hambanya terkasih pula. Terimalah segalanya dengan ikhlas. Kalau kau ikhlas, Wangi, tidak ada lagi persoalan bagimu. Persoalan masa lalu itu akan selesai. Marilah kita mulai berbicara dengan masa depan. Masa depanmu dan masa depanku. Masa depan tanah Perdikan Menoreh. Argopati berhenti sejenak. Lalu katanya, sekarang tidak ada lagi yang dapat aku bawa berbicara, Wangi, kecuali kau, meskipun kau seorang gadis. Pandan Wangi masih juga menangis, tetapi tangisnya kini telah mereda. Namun masih terasa luka di hatinya terlampau pedih. Ternyata kebahagiaan keluarganya selama ini adalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang dibuat-buat, bahkan dipaksakan oleh ayah dan ibunya.
Meskipun demikian, kata-kata ayahnya berhasil juga sedikit memberinya harapan, masa depan, dan menerima semuanya dengan ikhlas. Masih terngiang suara ayahnya. Kau adalah hambanya terkasih, seperti orang-orang lain adalah hambanya terkasih pula. Pandan Wangi mencoba menghibur hatinya sendiri untuk mengurangi sesak nafasnya itu, bahwa Tuhan adalah Maha Kasih kepadanya lah setiap orang-orang harus menyandarkan dirinya. Ketika tangis Pandan Wangi kemudian mereda kembali, berkatalah Arkopati, "Beristirahatlah Wangi, nanti aku ingin berbicara denganmu. Mudah-mudahan kau mendapat ketentraman hati, tetapi kita nanti akan berbicara dengan nalar, sejauh dapat kita pergunakan dan sejauh kita dapat menyeimbangkan perasaan." Pandan Wangi tidak menjawab, tetapi ia mengangguk kecil. Kau menebak hampir tepat. Kenapa aku menyerahkan ilmu kepadamu dan mendidikmu seperti seorang anak laki-laki dalam olah kanuragan? Kenapa tidak kepada si Danti? Arkopati terdiam sejenak, lalu katanya, "Kini kau mendapatkan jawabnya. Perasaan itu seolah-olah menjadi firasat bagiku bahwa aku harus berbuat demikian." Sekali lagi Pandan Wangi menganggukkan kepalanya. Kalau kau dapat tidur, tidurlah Wangi. Kita besok melihat hari yang bakal datang dengan hati yang dipenuhi oleh gairah akan masa mendatang. Kita berdiri di tempat yang berbeda dengan hari-hari yang lampau. Yang kita hadapi kini jauh lebih berat daripada mengatur tanah percikan ini, daripada berusaha melenyapkan segala macam kemaksiatan dari tanah tercinta ini. Terdengar Pandan Wangi berdesis meskipun tidak jelas, tetapi Arkopati dapat menangkap maksudnya, bahwa Pandan Wangi akan mencoba melakukan pesannya itu, beristirahat. Arkopati pun kemudian meninggalkan Pandan Wangi seorang diri. Para pelayan yang masih ada di muka pintu segera menyibak. Mereka melihat betapa wajah Arkopati diliputi oleh kecemasan dan kemuraman. Tetapi tidak seorang pun yang berani bertanya. Mereka hanya berani mengintip bilik Pandan Wangi yang luas itu dari sela-sela pintu yang tidak tertutup rapat. Ketika mereka melihat Pandan Wangi masih berbaring diam, maka mereka pun tidak berani masuk ke dalamnya. Biarlah ia tidur, desis salah seorang pelayan. Iya, biarlah ia tidur. Marilah kita pergi ke belakang. Bagaimanakah kalau ia memerlukan sesuatu? Salah seorang dari kita bergantian menjaganya di sini, di muka pintu, supaya tidak mengganggunya. Para pelayan itu pun kemudian satu-satu pergi meninggalkan bilik itu. Salah seorang dari mereka menungguinya sambil duduk bersandar uger-uger. Sekali-sekali diintipnya Pandan Wangi yang masih saja berbaring. Tetapi pelayan itu tidak berani berbuat apapun selain duduk terkantuk-kantuk. Namun dalam pada itu, dada Pandan Wangi masih bergolak dengan dahsyat. Betapa ia mencoba berdiri tegak, melepaskan diri dari persoalan-persoalan itu. Selalu saja ia terdampar kembali ke dalamnya. Ia tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan yang pahit itu. Tetapi seperti kata ayahnya, ia tidak boleh terbenam pula di dalamnya dan tidak mampu lagi untuk bangkit menghadapi masa depannya yang panjang. Kini ia sadar bahwa tanpa dirinya, ayahnya akan benar-benar berdiri seorang diri.
Si Danti dan bahkan pamannya sendiri, adik ayahnya itu, Argojoyo, telah meninggalkan ayahnya. Maka perlahan-lahan tumbuhlah perasaan ibanya kepada ayahnya, kepada ayah yang dikasihinya, seperti ia mengasihi ibunya. Tetapi ternyata bahwa peristiwa yang baru saja didengarnya itu telah menodai pula kasihnya kepada ibunya itu. Ayah seorang diri akan berhadapan dengan Kitambak Wedi, Paman Argojoyo dan Kakang Sidanti. Desisnya, namun sekali lagi ia dilemparkan pada kesulitan perasaan. Sidanti adalah kakaknya. Sejak kecil ia menganggap Sidanti itu kakaknya. Memang sebenarnya lah, Sidanti itu kakaknya seibu, meskipun kemudian ternyata tidak seayah. Tetapi karena tidak ada orang lain, maka hubungan mereka benar-benar diikat oleh kasih seorang kakak beradik. Apakah yang akan dilakukannya seandainya kakaknya Sidanti itu kini memusuhi ayahnya? Ayah memerlukan seseorang yang berada di pihaknya. Ayah memerlukan kawan untuk berbincang, dan tidak ada orang lain selain aku. Desis Pandanwangi. Tetapi apakah aku dapat berbuat sesuatu atas Kakang Sidanti dan Paman Argojoyo? Tiba-tiba sekilas teringatlah ia apa yang baru terjadi kemarin, ketika ia harus berkelahi melawan Sidanti yang menutup wajahnya dengan ikat kepalanya. Ternyata ia masih belum dapat menyamai ilmu Sidanti, meskipun tidak terpaut terlampau banyak. Apakah aku harus berangan-angan bahwa suatu ketika aku akan berhadapan dengan Kakang Sidanti sendiri? Terasa segores luka menyentuh hati Pandanwangi. Air matanya yang masih belum kering benar meleleh semakin deras di pipinya. Dibayangkannya apa yang mungkin dapat terjadi, dan dibayangkannya masa kanak-kanaknya. Sidanti selalu mendukungnya apabila mereka bermain-main bersama-sama. Kadang-kadang ia merengek untuk diantar ke neneknya, ke Bibi Aryotejo, di mana tinggal Sidanti. Atau Sidantilah yang pergi ke rumahnya untuk sehari penuh. Mereka bermain berkejar-kejaran, menangkap kupu-kupu dan belalang, memetik bunga dan bermain air di pinggir sumur. Pandanwangi berdesah, namun apabila kemudian terbayang wajah ibunya, wajah Kitambak Wedi yang memang mempunyai beberapa persamaan dengan wajah Sidanti, tiba-tiba gadis itu menggertakkan giginya. Sekejap seolah-olah lenyaplah sifat kegadisannya, namun yang tidak dapat ditinggalkannya adalah air mata yang meleleh di pipinya itu, betapapun ia bersikap garang. Pandanwangi memiringkan kepalanya ketika terdengar ayam jantan berkokok bersahutan. Ternyata sebentar lagi fajar akan menyingsing sebelum ia sempat memejamkan matanya barang sekejap. Sementara itu, Argopati duduk di peringgitan seorang diri, merenungi mangkuk yang masih berisi air jahe yang masih belum diminumnya. Tetapi air itu sudah menjadi dingin, sedingin sisa-sisa malam yang sebentar lagi akan dihalaukan oleh sinar fajar. Argopati menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia berdiri dan pergi ke belakang untuk membersihkan diri. Ketika ia membuka pintu peringgitan, maka dilihatnya pendopo rumahnya yang remang-remang oleh cahaya pelita yang redup. Pendopo itu
terasa terlampau sepi baginya kini. Rumah itu seakan-akan menjadi hambar. Tidak ada lagi yang memberinya isi. Tetapi ketika diingatnya pandan wangi di dalam biliknya, maka Argopati itu berdesis. Semuanya kini tinggal untuknya, untuk pandan wangi. Apabila si Danti tidak mau kembali dan Ki Tambakwedi tetap pada pendiriannya, maka tanah ini akan menjadi milik pandan wangi, bukan si Danti. Meskipun aku masih belum menutup pintu baginya, tetapi untuk seterusnya, si Danti pasti hanya akan dibayangi oleh gurunya dan didorongnya untuk masuk ke dalam jurang yang paling dalam. Seperti saat ini, menentang pajak bukanlah mainan anak-anak. Argopati menarik nafas dalam-dalam. Terasa kesegaran pagi menyusup ke dalam lubang-lubang hidungnya. Ketika ia kemudian melangkahkan kakinya menyentuh halaman, maka di langit telah membayang warna-warna merah yang menjadi semakin rata. Ketika matahari terbit di ujung timur, dan ketika perempuan laki-laki berjalan berurutan di sepanjang jalan Padukuhan dan di sepanjang pematang-pematang menuju ke pasar, terdengarlah percakapan yang meloncat dari mulut ke mulut tentang datangnya kembali si Danti, putra kepala tanah perdikan mereka. Agaknya ada perselisihan antara si Danti dan gurunya dengan Argopati. Bahkan secepat sinar pagi menebar di atas tanah perdikan menoreh, secepat itu pula berita tentang pandan wangi yang menangis semalam suntuk tersebar di seluruh sudut tanah itu. Betapa panjang jalan, masih juga lebih panjang tenggorokan. Demikianlah cerita itu mendapatkan tanggapan yang luar biasa. Setiap mulut yang menyampaikan ke mulut yang lain, terdapat beberapa tambahan sesuai dengan selera masing-masing, sehingga cerita itu pun menjadi bersimpang siur tanpa ujung dan pangkal. Argopati ingkar akan kewajibannya, desis seorang laki-laki bertubuh besar tinggi dan berkumis jarang. Kawannya terperanjat. Janji apakah yang diingkarinya? Agaknya Argopati membedakan kedua anaknya, Ban Cinde, Ban Siladan. Aku tidak mengerti. Si Danti mutung, ia tidak mau tinggal bersama ayahnya yang menganggapnya tidak menurut kehendak orang tua itu. Dari mana kau tahu? Tadi pagi aku mendengar sendiri dari mulut adiknya. Adik siapa? Adik Ki Gede Menoreh yang garang itu, Ki Argojoyo, ketika aku bertemu di dekat rumahnya. Kawannya berbicara itu seolah-olah menjadi pening mendengar keterangan orang yang bertubuh besar tinggi dan berkumis itu. Maka ia pun bertanya pula, "Kau mendengar dari Ki Argojoyo?" "Iya, tadi pagi." "Tadi pagi? Kapan?" "Ya tadi pagi ketika aku berangkat ke pasar ini." Sahut kawannya. "Apakah kau bermimpi? Kapan kau bertemu dengan Ki Argojoyo? Bukankah kita berangkat bersama-sama dari rumahmu?" Orang yang bertubuh tinggi besar itu mengerutkan keningnya. "Oh iya, kita berangkat bersama-sama. Jadi kapan kau bertemu dengan Ki Argojoyo?" Bukan. Maksudku si Patra yang bertemu dengan Ki Argojoyo sendiri. Si Patra lah yang berkata kepadaku. Tetapi ia bertemu sendiri dengan Ki Argojoyo dan mendengar langsung dari mulutnya. "Kapan kau bertemu dengan si Patra?"
Sebelum fajar, bukankah ia sering mengambil gula kelapa daripadaku? Pagi tadi, ia mengambil setenggok gula kelapa. Ia bertemu dengan Ki Argojoyo langsung. Halah, bohong. Si Patra sebelum fajar datang pula ke rumahku mengambil gula kelapa pula. Ia tidak berkata apa-apa. Kalau ia telah bertemu dengan Ki Argojoyo, ia pasti akan berkata pula kepadaku. Dari rumahku ia berkata akan segera menemuimu, karena ia takut kalau gulamu jatuh ke tangan orang lain. Orang yang tinggi besar itu mengerutkan dahinya, dan tiba-tiba ia berkata, "Oh, ya begitulah. Dari rumahmu ia memang langsung pergi ke rumahku. Di jalan itulah ia mendengarnya." "Hah, tidak mungkin. Apakah kerja Ki Argojoyo di sepanjang jalan di antara rumahku dan rumahmu yang tidak lebih dari 50 langkah itu?" "Aku tidak tahu," jawab orang bertubuh tinggi itu. Lalu katanya, "Tetapi aku kira ia berkata bahwa ia mendengar dari Busik. Ya, aku lupa. Ia mendengar dari Busik bahwa si Danti menjadi mutung, dan Busiklah yang langsung mendengarnya dari Ki Argojoyo." "Hehehe, dari manakah sebenarnya sumber kabar itu?" "Aku mendengar dari Patra, tetapi pasti bahwa sumber kabar itu dari Ki Argojoyo." Kawannya mengerutkan keningnya, lalu katanya, "Tetapi apa kepentingan kita atas hal itu?" "Aku tidak tahu pasti, tetapi menurut pendengaranku, demikianlah yang terjadi." "Tetapi agaknya kau menyambut kabar itu dengan penuh gairah." "Aku tidak mengharapkan yang tidak baik dari persoalan ini, tetapi aku berkepentingan untuk mendapatkan kebebasan." "Kebebasan apakah yang kau maksud?" "Aku tidak ingin selalu terganggu. Aku tidak mempunyai banyak kesenangan selain sedikit bersabung ayam. Dan Ki Argopati setiap saat mencari jalan untuk mencegahnya. Apalagi jirah kemiri dan beradu gemak. Tetapi coba, apakah hal itu mereda? Bukankah semakin hari semakin ngombro-ombro?" Kawannya terdiam sejenak. Ia tidak segera mengetahui maksudnya. Hubungan antara si Danti dan Bebotohan itu tidak begitu jelas baginya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.